Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Pada siang hari ini kita melaksanakan panen padi Nusantara 1 juta hektar se-Indonesia ini kebetulan berbarengan dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi di Ngawi. Nah, kita bareng-bareng sehingga harapannya ke depan Kabupaten Pemalang menjadi salah satu kabupaten penopang padi atau ketahanan pangan Indonesia, dan memang saat ini Kabupaten Pemalang salah satu penopang padi di Jawa Tengah, dan harapannya ke depan menjadi salah satu penopang tidak hanya padi tapi ketahanan pangan di Indonesia. Dan pada siang hari ini kita telah bersama-sama melakukan panen padi Nusantara bersama Bapak Presiden. Dan alhamdulillah Pemalang masih terjaga kondisi sawah di Kabupaten Pemalang, sawah untuk menanam padi, dan ke depan harapannya semakin semangat warga masyarakat Kabupaten Pemalang untuk menanam padi dengan adanya teknologi teknologi mekanikal yang untuk membantu dalam hal penanaman, membantu panennya, membantu penyemaian dan sebagainya. Harapannya dengan adanya teknologi mekanikal ini, warga masyarakat Kabupaten Pemalang semakin semangat untuk menanam padi di Kabupaten Pemalang. Terima kasih. Penanggung jawab panen padi Nusantara 1 juta hektar di Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat bersama-sama akan melakukan panen padi Nusantara 1 juta hektar untuk Kabupaten Pemalang di Desa Pengarit. Saya selaku PJ Kabupaten Pemalang dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kadis Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang beserta jajarannya yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Bupati dalam hal ini yang mewakili untuk sementara, kami mohon izin melaporkan bahwa pada hari ini juga dilaksanakan panen padi Nusantara oleh Bapak Presiden Jokowi di Kabupaten Ngawi. Dan kegiatan panen padi Nusantara ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, tetapi dilaksanakan di 66 kabupaten di seluruh Indonesia. Dan kami sekali lagi atas nama BSIP mengucapkan terima kasih banyak Pak Kadis dan jajarannya. Kami melihat Kabupaten Pemalang ini memiliki potensi sektor pertanian yang sangat bagus sekali dan bisa untuk menjadi lumbung pangan nasional. Tentunya itu dapat kita wujudkan dengan memanfaatkan teknologi yang sudah terstandar, sehingga Bapak Kadis mohon izin nanti kita perlu bekali petani kita di sini dengan teknologi yang sudah terstandar sehingga produksi kita nantinya bisa ditingkatkan. Pak Kadis, izin juga saya melaporkan kita juga sudah mengetahui bahwa fenomena perubahan iklim pada saat ini sudah sangat kita rasakan. Tidak hanya di negara kita, tetapi juga hampir di seluruh dunia. Terutama di sektor pertanian. Di sektor pertanian ini yang saat ini kita rasakan itu adalah banyaknya muncul hama-hama baru yang menyerang tanaman padi kita. Kami dari Kementerian Pertanian selalu berusaha untuk mencarikan teknologi yang tepat dan terstandar untuk mengatasi hal tersebut akibat dari perubahan iklim.
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dan mari kita semua, baik petani maupun seluruh pemangku kepentingan, bagi kita bergandeng tangan, bergotong royong untuk memajukan pertanian kita, terutama pertanian di Kabupaten Pemalang, yang tentunya tujuan kita itu adalah bisa mensejahterakan petani di daerah Kabupaten Pemalang ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan juga beberapa hal. Yang pertama, tentu kita bersama-sama bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama dengan 60 kabupaten di Indonesia, kita mengiringi panen raya padi Nusantara 1 juta hektar oleh Bapak Presiden yang hari ini dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kita tahu hari tanggal Kamis kemarin juga dilaksanakan beliau di Kebumen, hari ini dilakukan di Ngawi dan kita mengikuti. Sedianya sebenarnya akan dilakukan secara live, Zoom. Beliau di Ngawi, kita di sini. Sedianya begitu. Tapi karena satu dan lain hal, nyuwun sewu Pak Slamet, Ketua Kelompok, putih Mbah Slamet. Mboten estu Mbah. Mboten estu katon teng kamera, ngaten. Donge ajeng di kamera langsung, ngaten. Nah, ini nyuwun pangapunten mboten estu. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan Maksi yang hadir hari ini juga dengan display alsintannya yang juga sudah dimonitor langsung oleh utusan dari Direktorat Jenderal Hortikultura, Mas Ega dan kawan-kawan, Sugeng Rawuh juga, belum tak sebut tadi. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menyampaikan ilustrasi terkait dengan panen dan kondisi panen di Kabupaten Pemalang. Perlu saya sampaikan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 bahwa lahan sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B sudah ditetapkan itu seluas 30.299 hektar. Dan ada cadangan 4.000 hektar sehingga total lahan LP2B kita seluas 34.299 hektar. Dari luasan itu, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tahun 2022 kita Kabupaten Pemalang bisa melakukan panen seluas hampir 77.000 hektar dengan produksi gabah kering giling itu seberat 390.000 ton. Itu untuk capaian pada tahun 2022 kemarin. Nah, tentu proses penanaman tanaman pangan padi juga kita lakukan, baik dengan IP 300, indeks penanaman 300 dan indeks penanaman 400. Tentu dengan juga mulainya dipakai beberapa alat pertanian teknologi di beberapa tempat. Di tahun 2023 ini capaian luasan panen kita semoga bertambah. Dapat kita laporkan sampai dengan bulan Juni, sampai dengan akhir bulan Januari, capaian panen kita itu mencapai capaian panen kita di bulan Januari dengan luasan panen 3.700, maka produksi padi kita mencapai 18.828 ton gabah kering giling. Itu pada bulan Januari. Sedangkan pada bulan Februari dengan luasan panen kita yang mencapai 2.500 hektar
dengan produksi 12.774 ton gabah kering giling, itu juga sudah kita lakukan panen pada bulan Februari. Bapak Ibu sekalian, bulan Maret dan bulan April ini adalah puncak panen raya untuk di Kabupaten Pemalang. Dapat kita laporkan pada kesempatan ini, potensi panen kita di bulan Maret 2023 ini pada posisi potensi kita sampai dengan akhir Maret nanti seluas 17.715 hektar yang insya Allah kalau dengan profitabilitas 6,2 ton rata-rata begitu, insya Allah akan menghasilkan produksi gabah kering giling seberat 89.752 ton. Itu untuk akhir Maret nanti. Potensi kita seperti itu. Sampai terus di bulan April juga akan rangkaian panen raya. Produksi kita di bulan April akan tersedia 7.430 hektar yang insya Allah akan menghasilkan potensi produksi sebesar 37.642 gabah kering giling. Jadi bulan Maret dan bulan April Kabupaten Pemalang memasuki masa panen raya. Nah, kemudian juga dapat kami informasikan hari ini kita panen di Desa Penggarit pada kelompok Tani Tunas Jaya. Nah, yang diketuai oleh Pak Slamet Mulyono. Budi Pak Slamet. Oke, Pak Slamet ini melakukan ubinan, ditunggui langsung oleh Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, dan lumayan, meskipun belum pada mencapai angka 7 ton per hektar, hasil ubinan kita mencapai 6,2 ton gabah kering panen. Kita memahami ini gabah kering panen, kadar air masih sekitar 15-25%, masih ada campuran-campuran terhadap gabah kurang lebih ya 5-10%. Itu masih ada, kita akui itu. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, beberapa hal juga bisa kita sampaikan. Keluhan petani lewat Ibu Kepala Badan juga kita sampaikan, dan Mas Ega, keluhan petani ini Mas. Rata-rata dari Sabang sampai Merauke kalau kita mengikuti arahan Pak Presiden kemarin, keluhannya satu Pak, pupuk. Demikian juga di Pemalang Pak. Demikian juga di Pemalang, disadari oleh petani bahwa alokasi atau kuota pupuk bersubsidi memang masih dirasakan kurang oleh petani. Tetapi memang kita dihadapkan seperti arahan Bapak Presiden, kuota pupuk bersubsidi memang terbatas. Alhamdulillah para petani meskipun ngangloh, tapi ya terus bertahan. Terus ya Pak ya, ditambahi pupuk non subsidi dan upaya yang lain. Tetapi pada prinsipnya itu, insya Allah petani bisa menerima asalkan barangnya ada dan mudah didapatkan. Pemerintah Pemalang, dalam hal ini Dinas Pertanian, secara bertahap terus bersama dengan dinas yang terkait memperbaiki pola distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pemalang ini. Lewat perbaikan sistem, lewat perbaikan aplikasi, dan tentu lewat perbaikan ketertiban administrasi juga. Kenapa saya lakukan begitu, saya sampaikan begitu, ketiga dan seterusnya. Ada itu. Terus akan kita lakukan perbaikan sehingga pupuk bersubsidi ini bisa betul-betul tepat sasaran. Bapak Ibu sekalian, di samping soal pupuk, kawan-kawan petani juga ngangluh sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat. Napa niku harga panen di tingkat petani, Pak.
Leres ya? Kita juga ikuti arahan Bapak Presiden kemarin di Kebumen muncul Pak. Harga panen di tingkat petani jari ini masih sekitar di angka 4.300 sampai 4.400. Nah ini harapan kita, moga-moga lah, mohon kepada semuanya, kita juga berdoa, semoga harga panen di tingkat petani paling boten 5.300 sampai 5.500 di depan kita dan di belakang kita, tapi ternyata beberapa kosong, Bu. Beberapa kosong dan kawan-kawan petani di sini dipimpin oleh Pak Lurah. Lurah Penggarit ini tuh pemburu burung hantu dan pemburu hantu, Bu. Itu tahu ternyata burung hantu anak-anaknya, bibit-bibitnya ini, anak-anaknya ini yang mestinya berkembang ternyata dicuri dan dijual secara online. Seharga sepasang itu 2 juta ya. Sepasang sejuta ya. 1.500.000 sepasang. Nah ini yang menjadi kendala, dijual secara online. Maka lewat kesempatan ini saya meminta kepada siapapun pencuri burung hantu di kawasan Desa Penggarit, Anda jadi musuhnya petani Desa Penggarit dan Kabupaten Pemalang. Sekali lagi, pencuri anak-anak burung hantu di Desa Penggarit, Anda adalah musuh petani di Desa Penggarit dan sekitarnya. Pak Lurah itu memberi hadiah, Bu. 5 juta kalau bisa menangkap pencurinya, Bu. Moga-moga ya nanti kecekal betul gitu. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kita juga bisa melihat ada display alat-alat pertanian yang ini sebenarnya menjadi gambaran kita, suka tidak suka ke depan para kelompok tani dan kawan-kawan kepala desa, suka tidak suka kita ke depan memang harus familiar dan lebih familiar lagi dengan alat-alat teknologi yang akan bermanfaat pada dunia pertanian. Diperkenalkan kepada panjenengan di sebelah kanan kita itu beberapa alat yang secara umum di Pemalang sudah dilakukan. Kami Dinas Pertanian menyampaikan terima kasih kepada para pihak perorangan, pengusaha, para pelaku pertanian yang sudah berinisiasi membeli dan memberdayakan beberapa alat di lingkungan masing-masing. Tetapi pemerintah juga masih membuka terus. Bapak Ibu para petani dan pelaku usaha tani, pemerintah lewat kredit usaha rakyat KUR membuka untuk adanya pengadaan alat-alat pertanian yang bisa diperoleh secara kredit. Ini nih. Ya kredit, utang lah, diutangi lah. Tapi yang bayar kudune bayar. Itu ada dari BRI, fasilitas pemerintah untuk mempersiapkan itu. Selanjutnya sambutan Bapak Bupati Pemalang yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang,